Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taghlidil yamini. Di sini bab menerangkan memberat-beratkan bersumpah al-kadzibati yang bohong amdan dengan sengaja. Ani Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anan nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa khalafa yang bersumpah ala malin atas suatu harta untuk mengambil harta orang lain, ala malim ri'in atas suatu hartanya seseorang muslimin yang Islam bi ghairi haqqihi tanpa kebenarannya, bi ghairi haqqihi kelawan bi ghairi haqqihi dengan tanpa haknya dia. Jadi itu punya orang, bukan hak dia. Lagi ya, maka dia akan bertemu Allah, Gusti Allah. Wa huwa, sedangkan Allah alaihi kepadanya ghadbanun, zat yang marah. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, summa qara'a, kemudian baginda Nabi membaca alaina kepada kami, summa qara'a kemudian membaca alaina kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistaqahu, pembenaran perkataan baginda Nabi, min kitabillah azza wajal, dari kitabnya Allah azza wajal. Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ila akhiril ayah. Innal ladina, sungguhnya orang-orang, yashtaruna yang membeli bi ahdillahi dengan janji Allah, wa imanihim dan sumpah-sumpah mereka atas nama Allah, membeli samanan harta dunia yang berharga, qalilan yang sedikit. Ulaika ma khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mau bicara kepada mereka pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Jadi orang kok bersumpah untuk mengambil barang oleh, sumpah demi Allah saya ini adalah barangku, demi Allah ini kepunyaanku, padahal bukan hak dia. Itu adalah haknya orang lain, tapi untuk mengambilnya dia bersumpah dengan sumpah palsu. Orang yang seperti ini nanti Allah marah, Allah tidak akan bicara dengan dia. Artinya tidak bicara itu Allah sudah tidak senang, enggak mau melihat. Kayak seperti ini, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Bila mana umatku saling caci mencaci, maka jatuh dari pandangan Allah. Artinya maka dia ini tidak dipandang dengan Allah dengan pandangan sayang lagi. Allah marah. Paham tak? Seperti hadisnya juga, wala yukallimuhumullah, Allah tidak mau bicara sama dia. Artinya Allah marah sama dia. Makanya hati-hati dengan sumpah, apalagi sumpah, berani sumpah demi untuk mengambil harta orang lain. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah, yaitu Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man iqtata'a, barang siapa usaha memotong haqqamri'in, haknya orang lain, muslimin yang Islam, biyaminihi, dengan sumpah dia, sumpah ini tanahku, nah seperti itu, sumpah ini barangku, padahal itu haknya orang lain, bukan hak dia. Faqad aujaba, maka sungguh telah mewajibkan Allah telah memastikan
Faqad aujaba, maka sungguh telah memastikan Allah lahu baginya an-nar, neraka yang akan dia masukinya. Hati-hati. Wa harrama, dan Allah mengharamkan alaihi atasnya al-jannata, surga, tidak akan memasukinya dia. Dia tidak akan memasukinya. Faqala, maka berkata lahu kepada baginda Nabi rajulun, seorang laki-laki, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu yang remeh wahai Rasulullah. Kalau hanya barang remeh itu gimana itu? Pulpen, kopiah, gimana itu? Sumpah ini, demi Allah ini adalah punyaku. Nah, qala berkata baginda, qala bersabda baginda Nabi, wa in kana, walaupun adanya barang itu, qadiban, satu kayu, min arokin, dari kayu siwak. Sumpah ini adalah sikat gigiku. Demi Allah ini adalah siwakku. Oh, nggak bisa. Itu menjadikan orang menjauh dari surga dan mendekat ke neraka. Rawahu Muslim. Ini ingat ya, faqad aujaballahu lahun nar. Ini bukan masalah barangnya, permasalahannya itu. Barangnya remeh aja loh. Loh, bukan masalah barangnya. Kamu loh ngambil hak orang dengan atas nama Allah. Itu namanya apa? Namanya itu kamu menipu dengan atas nama Allah. Nah, bagaimana Allah nggak marah? Nama Allah dibuat untuk nyolong. Coba, kayak dia nyolong, itu di hadapan Allah berani dia nyolong. Menyebut Allah, demi Allah, wallahi. Ya. Kayak seperti itu. Padahal ini mau nipu, tapi wallahi nyebut nama Allah. Allah marah. Allah itu enggak ada bohong, tapi dia berbohong atas nama Allah. Enggak ada beritanya Allah itu sedikit pun enggak ada kebohongan. Dan Allah sangat-sangat tidak suka dengan orang yang berbohong. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Nah, jadi bohong itu menunjukkan kepada kejahatan, nanti akhirnya akan menuntun seseorang kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan menuntun seseorang kepada neraka. Wa an Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata baginda Nabi, qala bersabda baginda Nabi, al-kabairu, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, pertama yaitu mengsekutukan Allah, wa uququl walidain, dan mendurhakai kedua orang tua, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh seseorang. Sebesar ini. Wal yaminul ghamusu, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari. Sumpah yang nipu, yaitu suatu sumpah yang mencelupkan seseorang ke dalam dosa. Dikatakan ghamus, mencelupkan seseorang ke dalam dosa. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anna a'rabiyan, sesungguhnya orang kampung. Arabi itu orang kampung, tinggalnya di sana, bawadi sana. Dia telah datang ilan Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka orang kampung itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, mal kabairu, apa sajalah dosa-dosa besar itu? Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-isyraku billah, dosa besar itu adalah mengsekutukan Allah. Anggap ada Allah, ada yang selain Allah berkuasa, menciptakan, mendatangkan hujan, mendatangkan padi, dan sebagainya. Itu semuanya syirik. Semua pencipta itu, semua yang terjadi, semua yang mewujudkan, semua yang wujud ini
adalah satu-satunya hanyalah Allah saja. Kalau ada orang yang mengakui ada satu perkara ini yang mewujudkan bukan Allah, syirik. Paham? Qala berkata orang kampung tadi, A'rabi, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Al-yaminul ghamusu, yaitu bersumpah bohong, bersumpah yang mencelupkan diri orang yang bersumpah ke dalam dosa, sumpah palsu. Qultu, aku berkata, wa mal yaminul ghamus, dan apakah itu al-yaminul ghamus? Qala berkata, bersabda baginda Nabi, alladzi, yaitu orang yaqtati'u, yang dia memotong malam ri'in, harta orang lain, muslimin yang Islam, dengan sumpahnya, yakni biyaminin, yaitu maksudnya Nabi dengan sumpahnya. Huwa, yang sumpah itu, fiha, di dalam memotong harta orang lain itu, kadibun, dia adalah orang yang huwa, yang dia itu, fiha, di dalam sumpah saja. Huwa, yang dua orang itu, fiha, di dalam sumpahnya tadi, kadibun, adalah orang yang berbohong. Disumpah bohong untuk mengambil barang orang lain, harta orang lain, tanah atau apa barang, walaupun hanya sekedar pulpen, walaupun hanya sekedar kayu siwak, artinya barang yang sangat remeh, itu adalah berbahaya. Seperti itu. Ilmu ini dipelajari seperti ini supaya kita tidak masuk ke dalam suatu kesalahan tanpa kita rasa. Ketika kita sudah tahu ini adalah perkara yang menjadikan Allah marah, maka hendaknya dijauhi sejauh-jauhnya sampai akhir hayat. Paham toh? Makanya kenapa toh orang punya ilmu itu kok istimewa di hadapan Allah. Karena orang punya ilmu kalau mengamalkan itu, akhirnya dia itu hati-hati, tidak pernah melakukan dosa. Bagaimana melakukan dosa? Wong dia tahu ini dosa, ini dosa, ini dosa, maka dia menjauhinya. Dan tukang orang punya ilmu. Tapi kalau orang sudah tahu ini dosa, ini Allah menjadikan Allah marah, kok masih mengamalkannya? Ini namanya adalah mengejek Gusti Allah. Baik, tambah lagi Allah marah. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kok mengejek Gusti Allah itu loh. Tahu Allah melarangnya tetapi malah diamalkannya. Nih, tak amalkan. Nah, begitu. Kalau kamu ini dilarang oleh seorang raja, kemudian kamu amalkan larangannya itu di hadapan raja, apa yang diperbuat oleh raja? Al-Guju, penggal kepalanya. Nah, begitu ya. Begitu. Dilarang sama raja, tetapi malah mengamalkannya sama raja. Nah, seperti itu. Kamu jangan meludah di istana sini ya. Ya raja, juh di depan raja. Nah, gimana? Marah nggak raja? Lah sedangkan umat manusia ini, seluruh hamba ini semua lagi diawasi oleh Allah di hadapan Allah, di bumi Allah. Kalau dia melakukan suatu larangan, maka dia melakukan larangan di hadapan Allah. Gimana? Nah, itulah maksudnya. Jangan dikira kalau kamu sumpah palsu, kalau kita ini sumpah palsu, kemudian Allah nggak tahu, oh, kita sedang di hadapan Allah. Kita ini seperti satu makhluk yang ada di piring di hadapan seseorang, itu mau berbuat apa, tak tahu semua di piring dia. Untung nggak selentek ke sana kita hilang. Hanya itu saja, nggak akan bisa keluar kemana-mana kita ini. Kita hanya peliharaan Allah saja ini. Seperti kecoa yang dipelihara dalam piring itu saja dilihat, jadi taat apa enggak. Untung kalau nggak dicitas enggak. Paham dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asfihim sultanan nasira,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.